Yo, what's up guys? Kali ini Mr. Sabo membahas sebuah film yang sangat terkenal di dunia perfilman, di mana film ini menceritakan tentang 5 berandalan yang menolak keras adanya peredaran barang haram oleh kelompok mafia di kampungnya. Dan langsung saja ke pembahasannya, ini dia. 5 orang kampung yang bakal nguasain negeri ini. Nih 5 orang sahabat yang bakal terus setia sampai mati. Gimana mas? Udah siap foto? Keren. Cerita berawal dari sebuah kelompok pemuda berandalan yang selalu bikin onar di salah satu kampung, di mana kelompok tersebut terdiri dari 5 pemuda, yaitu Ale, Sadat, Lukman, Jago, dan Jarot. Kelima pemuda tersebut kita panggil saja kelompok Ale, yang dikenal sering terlibat dalam perkelahian yang cukup beradrenalin. Di sana kita juga akan diperlihatkan Patir sebagai orang bisu yang sering diejek orang-orang, dan hanya Jarotlah satu-satunya orang yang bersimpati terhadapnya. Berlanjut ke hari dimana diperlihatkannya kelompok Ale yang sedang menunggu Jarot memancing kelompok musuh. Namun lucunya di sana Jarot malah mampir ke salah satu rumah saat melihat seorang perempuan yang ada di rumah tersebut. Di sisi lain, Patir yang ingin ikut nongkrong pun diusir karena akan adanya perkelahian antar kelompok. Namun Ale di sana rupanya ingin memperlihatkan pertarungan kelompoknya dan meminta Patir untuk tidak pergi. Kembali ke Jarot yang setelah basa-basi dikejar dan berlari kembali, hingga pada akhirnya misi memancing kelompok musuh pun berhasil. Ya, hampir saja Jarot terkena serangan yang digagalkan Patir dengan tepat. Tak hanya pertarungan antar kelompok kecil, mereka berlima rupanya sering melakukan hal gila. Salah satunya yaitu tawuran besar-besaran yang terjadi di bawah flyover. Ketika pertarungan pecah, sirene pun berbunyi dan para kepolisian datang dengan jumlah anggota yang begitu banyak untuk membubarkan dan meluraikan tawuran tersebut. Saat mereka berlima melarikan diri, 3 polisi yang melihatnya pun langsung mengejar. Hingga beberapa saat kemudian datanglah Aisyah yang baru pulang sekolah, di mana Aisyah ini adalah adik perempuan Ale. Aisyah, sapu tangannya jatuh. Di keesokan harinya mereka berlima mengabadikan momen dan berfoto di studio untuk dijadikan kenang-kenangan. Pengajar sama tuannya. Belum. Setelah berfoto, mereka berlima mengikuti pertandingan sepak bola antar kampung yang sangat beradrenalin. Di mana saat pertandingan dimulai, rupanya tidak ada aturan sportivitas di lapangan yang membuat situasi menjadi memanas hingga selesainya babak pertama. Di waktu peristirahatan, Aisyah yang cemas terhadap Jarot pun menghampiri. Namun di sana Ale sebagai kakak kandungnya pun menyuruh Aisyah pergi. Pada saat mereka menunggu liga berikutnya, kita akan diperlihatkan Yani yang mengantarkan minuman, di mana Yani ini adalah adik perempuan Jarot. Kembali ke pertandingan ke babak kedua yang terlihat semakin memanas. Keributan pun terjadi pada saat kelompok Ale berhasil mencetak gol yang membuat suasana semakin tidak kondusif dan berakhir dengan pertarungan baku hantam.
Namun di sana rupanya si botak sebagai kapten kelompok musuh pun terlihat mengambil senjata dan langsung menyerang Ale. Pada saat Ale sedang terpojok, Jarod yang lolos pun refleks mengambil batako dan langsung menghantamkan ke endasnya si botak hingga tewas. Jarod yang menyesal dan sadar atas perbuatannya pun pasrah dan menyerahkan diri pada pihak berwajib. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Sesampainya Jarod di penjara pun langsung dimasukkan ke dalam sel berisi para tahanan yang sangat arogan. Di sana kita juga diperlihatkan ketua sel berambut gondrong dan agar lebih mudah dipanggil, kita sebut saja si kapten, di mana Jarod ini langsung disambut dengan sebuah salam olahraga oleh si kapten dan juga kacung-kacungnya. Di keesokan harinya Jarod pun kembali lagi diintimidasi oleh kelompok satu selnya, dan di sana Jarod yang mencoba memberikan perlawanan pun berakhir sia-sia sehingga ia dilecehkan oleh si kapten dengan cara menghebolnya. Setelah beberapa bulan kita akan diperlihatkan Jarod tepatnya di hari penjengukan yang sedang duduk sendiri dan tidak ada satupun keluarga atau sahabat yang menjenguknya. Berbeda dengan tahanan lain yang dijenguk oleh beberapa keluarga, teman, saudara, hingga sahabat. Hal ini membuat Jarod sangat terpukul dan harus menelan sendiri dikarenakan tidak ada satupun tempat untuk bercerita. Saat kembali ke dalam sel dengan suasana hati yang sedang kacau, Jarod pun berontak sehingga ia menumbangkan satu persatu anak buah si kapten dan mengancam para tahanan untuk patuh terhadapnya. Ada yang mau kayak gini? Aku petahin para lu satu-satu. Nah, sekarang lu semua tahu siapa tuan lu di sini. Anjing, harus hormat sama tuannya. Kapten yang melihat Jarod dari luar pintu sel pun seketika panik setelah melihat Jarod mengambil alih anak buahnya. Namun di sana Jarod yang merasa belum puas pun memerintahkan bekas anak buah si kapten untuk membawa si kapten berhadapan langsung dengannya. Setelah berhadapan langsung, Jarod pun membalaskan dendamnya dengan cara membobol silitnya menggunakan tongkat besi sehingga ia trauma dan tidak lagi songong. Di sisi lain, kelompok Ale rupanya memegang sebuah pasar hingga jalanan. Di sana ia bekerja sebagai keamanan dan mempunyai pemasukan dari koordinasi para pedagang. Setelah Ale pulang ke rumahnya, kita akan diperlihatkan Aisyah, Bara, dan ibunya, di mana Bara ini adalah adik laki-laki Ale. Di malam harinya kita akan diperlihatkan kelompok Ale yang sedang mengumpulkan anggotanya setelah melihat adanya kelompok gembong narkoba yang berjualan di wilayahnya. Kelompok tersebut bernama Naga Hitam. Patir yang berniat ingin membantu menyingkirkan kelompok mafia pun ditolak hingga diejek hanya karena dirinya bisu. Lo ngomong aja nggak bisa. Merasa tidak dihargai, Patir pun pulang, namun sesampainya di rumah, sang ibu dikabarkan telah meninggal. Di keesokan harinya Patir pun merantau dikarenakan tidak ada satupun orang yang bersikap baik kecuali Jarod. Setelah sekian lama atau beberapa tahun kemudian kita akan diperlihatkan Jarod yang baru bebas dari penjara dan dijemput oleh seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Patir yang sudah berubah dan berpenampilan yang sangat berbeda. Patir yang mengetahui kondisi Jarod pun membawanya ke salah satu tempat dengan ekstra pengawasan, dan tempat tersebut adalah milik Naga Hitam. Setelah bertatap langsung dengan bos atau ketua Naga Hitam, Jarod pun merasa sedikit ragu pada saat ia direkrut menjadi bagian keluarga besar di bisnis haram tersebut. Setelah semua orang mengkhianatimu, tempatmu adalah di sini. Setelah memikirkan matang-matang, Jarod pun menerima ajakan tersebut dikarenakan tidak ada satupun keluarga, teman, saudara, bahkan sahabatnya sendiri yang tidak peduli dengan dirinya selama di penjara. Keesokan harinya kita diperlihatkan Jarod, Tito, Alex, dan Patir yang sedang memberantas kelompok saingan yang beroperasi di wilayah Naga Hitam. Gue bilang jangan jualan di daerah Naga Hitam. Mau jadi kecoa lo, Lex, cukup Lex. Peraturannya jelas. Jualan di daerah Naga Hitam mati. Pada saat mereka sedang mengedarkan barang haram, Jarod pun tak sengaja bertemu Aisyah dan langsung menyuruh Aisyah untuk menyimpan kontak di ponsel miliknya. Di malam harinya, ia pun akhirnya bertemu dan langsung berkencan di sebuah pasar malam.
Setelah pertemuan berakhir, Jarod pun kembali ke markas Naga Hitam dan langsung menghadiri sebuah pesta ulang tahun yang dirayakan oleh si bos untuk ibunya. Pada saat si bos datang menghampiri, Jarod pun diberi misi untuk mengurus sebagian wilayah yang dikuasai oleh kelompok Jarod di masa lalu. Ale dan kelompoknya selalu menjegal bisnis kita untuk masuk ke wilayah mereka. Beralih ke kelompok Ale yang sudah mendengar Jarod bebas dari penjara, di sana mereka semua emosi pada saat mengetahui Jarod ikut bergabung dengan Naga Hitam. Di sisi lain, Jarod dan Patir pun mulai memasuki wilayah tersebut. Di sana mereka berdua bertemu dengan bocah-bocah ingusan yang sudah kecanduan oleh barang haram. Ada barang bagus buat gratis. Besok-besok lo butuh barang ini lagi, lo tahu harus cari siapa. Oke, ngerti. Kita pesta. Singkat cerita, di bar wilayah Naga Hitam, Jarod yang menemani si bos pun dibuat kaget pada saat mengetahui adiknya bekerja sebagai pemandu karaoke di bar tersebut. Setelah keluar dari sana, Jarod pun akhirnya bertemu dan mengatakan bahwasannya ia tak setuju jika sang adik bekerja di tempat tersebut. Di keesokan harinya, Jarod pun kembali untuk menitip pesan sekaligus mengancam pemilik bar tersebut untuk menjaga sang adik. Di sisi lain, kelompok Ale pun dibuat kaget di markasnya saat Lukman membawa adiknya yang sudah menjadi pecandu berat. Dari siapa lu dapat tuh barang? Sebut nama. Gue mau denger nama. Jarod. Di keesokan harinya, Ale dan kelompoknya pun tidak sengaja melihat Jarod dan Patir sehingga mereka langsung melakukan pengejaran. Di malam harinya, Jarod pun melakukan hal gila di mana ia datang ke kampungnya sendirian untuk melihat keadaan dan kabar kedua orang tuanya. Setelah bertemu, Jarod pun diberitahu oleh Aisyah bahwa kelompok Ale sedang menuju ke rumahnya. Mendengar hal itu, Jarod pun langsung bergegas pergi. Di sana kita akan diperlihatkan Patir yang tiba-tiba datang tanpa sepengetahuan Jarod dan membantunya keluar dari zona merah tersebut. Kelompok Ale yang sudah tiba pun langsung mencari di sudut-sudut wilayah hingga mencegat puluhan mobil untuk melakukan sweeping. Namun sayangnya, Jarod dan Patir pun berhasil lolos yang kedua kalinya. Di keesokan harinya, warga pun dibuat geger dengan adanya korban yang tewas di lorong kereta. Dan rupanya korban tersebut adalah adik Lukman yang tewas karena overdosis. Emosi Lukman saat melihat adiknya tewas pun sudah tak terbendung, sehingga ia nekat memasuki wilayah Naga Hitam tanpa pikir panjang. Sesampainya di sana, Lukman pun akhirnya menemukan Jarod dan langsung membuntuti. Ya, tindakan Lukman pun akhirnya digagalkan oleh Patir yang mempiting dari belakang. Jarod yang melihat Lukman pun langsung menyuruh Patir untuk melepasnya. Jing lu bisu bangsat! Tahan. Pegang hancur sahabat. Lu susah-susah sekolahin dia. Supaya dia lebih baik daripada kita. Karena lu semuanya sia-sia, Rod. Mati lu anjing! Ya, Patir pun tiba-tiba menembak dan Jarod pun mendapat asis darinya. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Sadat dan Jago di tempat karaoke yang sedang memperkaos Yani di bar wilayah Naga Hitam. Jarod yang mendengar hal ini pun datang ke bar dan langsung membakar tempat tersebut serta pemiliknya. Siapa yang berkosa Yani? Saya nggak kenal mereka. Kan itu jawaban yang mau denger anjing tuh. Saya nggak bohong. Sadat dan Jago. Di malam harinya, Sadat dan Jago pun diculik dan dibawa ke suatu tempat. Dengan kondisi diikat, Jarod pun datang dan langsung menginterogasinya.
Setelah menginterogasi, Jarod pun langsung menyerahkan mereka berdua ke Patir untuk dieksekusi. Melihat kondisi adiknya pun sangat bersedih, ditambah dengan sang ayah yang mengusirnya pun membuat Jarod semakin terpuruk. Di sisi lain diperlihatkannya Ale yang sedang melamun dengan sebuah pistolnya sambil menatap kenangan foto sahabatnya. Namun pada saat Ale tak sengaja membuka handphone milik adiknya, ia pun dibuat kaget karena sang adik mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Jarod. Tega-teganya kamu hianatin keluarga kamu sendiri. Membuat bajingan seperti dia. Dengan adanya sebuah SMS dari Jarod, Ale pun akhirnya mengetahui keberadaan Jarod dan langsung mendatangi sebuah hotel kediamannya. Saat Ale tiba di sana, ia pun langsung mengerahkan kelompoknya masuk dan memeriksa satu persatu kamar di sana. Di sisi lain, Patir, Alex, dan Tito yang ada di luar pun langsung menyusulnya. Setelah Jarod menyadari dirinya yang sedang dikepung pun langsung bergegas pergi dan baku tembak pun terjadi. Setelah ia berhasil lolos, Patir, Tito, dan Alek pun mengingatkan Jarod untuk melepaskan Aisyah dari hubungannya. Bahayain kelompok lu dengan jalan sama adenya Ale. Otak dipakai. Sembarangan lo. Kenapa nggak ambil? Lepasin gue, Alex. Lu gak akan pernah ninggalin Aisyah. Lu ngebahayain nyawa dia. Pikirin baik-baik. Emang lu cinta sama Aisyah, lu tinggalin Aisyah, Rod. Nyawa Aisyah di tangan lu sekarang, ngerti lu? Keesokan harinya kita diperlihatkan Patir, Alek, dan Tito sedang memakan pizza di markasnya. Di sana Alex mengucapkan selamat ulang tahun dan berterima kasih atas pizzanya. Namun suasana pun menjadi tegang saat Jarod mengatakan bahwa dirinya tidak memesan pizza. Pizza. Gua pesan pizza. Mengurus kecoak kampung saja kalian tidak mampu. Selesaikan apa yang harus kalian selesaikan. Di malam harinya, Tito yang sedang bersama wanita pun mendapat kiriman dari kelompok Ale. Hadiah dari ketua Ale. Karena adanya kejadian tersebut, bos naga hitam pun sangat kesal dan menyuruh anak buahnya untuk membereskan hal-hal yang sudah terjadi. Setelah bos naga hitam keluar, Alex pun emosi dan langsung menghajar Jarod. Lu lihat perbuatan lu. Kenapa bukan lu yang mati? Kenapa bukan lu yang mati? Bangsat. Jawab pertanyaan gua, kenapa bukan lu yang mati? Lihat gua. Lu bela dia! Keesokan harinya, Aisyah pun meminta izin ke ibunya untuk pergi bersama Jarod, berencana untuk bertemu di atas gedung. Namun sesampainya di sana, Jarod pun mengatakan bahwa hubungannya tidak bisa berlanjut. Dan pada saat Jarod pergi, Patir yang mengikutinya pun mendorong Aisyah hingga terjatuh tepat di depan Jarod yang berada di bawah gedung. Hal ini Jarod mengira bahwa Aisyah sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, di sana Jarod menelpon Ale dan ingin bertemu secara langsung di suatu tempat untuk bicara empat mata. Sebelum Ale berangkat, ia pun menitip sebuah pesan kepada sang adik untuk selalu menjaga sang ibu dan mengatakan, Laki-laki sejati harus bisa menjaga kehormatan keluarganya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu. Lo ingat, Le? Dulu, semua itu kita lakuin atas nama persahabatan. Bahkan kita berani nganggap diri kita ini saudara. Itu sebelum lo ngancurin semuanya. Gua. Kalau emang lo semua nganggap gue saudara lo, pada kemana lo semua waktu gue di penjara? Pada kemana sahabat-sahabat gue? Saudara gue! Karena itu lo bunuh sahabat-sahabat lo, hah? Bukan kemauan gue mereka semua terbunuh, Le. Justru lo semua yang mau gue mati!
Iya kan? Apa lo tau perasaan gua? Waktu lo milih gabung sama Naga Hitam, ha? Lo tau nggak? Oke, sekarang kita udah berseberangan. Tapi gue minta satu hal sama lo. Kita akhirin perang ini. Segampang itu. Setelah lo bunuh sahabat-sahabat lo, setelah lo bunuh Aisyah. Gue gak bunuh Aisyah, Le. Gue cinta sama dia. Cinta? Apa yang lo tahu soal cinta? Lo pembunuh anjing. Demi Tuhan, Le. Gue cinta sama Aisyah. Negara lo dia mati, Rod. Gak ada lagi sahabat. Gak ada lagi saudara. Aisyah mati dengan calon anak lo sendiri. Lo juga harus mati, Rod. Setelah mendengarkan pesan-pesan terakhir Ale, Jarod pun dibedil juga oleh si Patir dan film pun berakhir. Buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Support terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe.